Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran ke-N1. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabil qur'ani imama, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai pembelajaran KN1 mengenai wirid. Perumpamaan antara orang yang zikir pada Tuhannya dan yang tidak seperti antara orang yang hidup dan yang mati. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari. Zikir tentu bisa dilakukan kapan saja, baik dalam hati maupun lisan. Salah satunya adalah zikir setelah melaksanakan sholat fardu. Selepas menunaikan sholat fardu 5 waktu, seseorang dianjurkan meluangkan waktu sebentar untuk berzikir. Amalan ini menjadi rutinitas atau wirid salafus soleh yang memiliki dasar yang kuat dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengertian wirid. Wirid adalah kegiatan berzikir sesudah sholat. Zikir merupakan upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat, menyebut, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, jenis zikir ada 2, yaitu zikir mutlak dan zikir muqayyad. Yang pertama, zikir mutlak. Zikir mutlak adalah zikir bersifat mutlak, yaitu zikir yang selalu dilakukan pada setiap keadaan, baik berbaring, duduk, maupun berjalan, sebagaimana diterangkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berzikir di setiap keadaan. Hadis riwayat Muslim. Catatannya, kita tidak boleh berzikir yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat-tempat yang kotor atau najis seperti kamar mandi atau WC dan sebagainya. Yang kedua, zikir muqayyad. Zikir muqayyad adalah zikir tertentu dan terikat dengan ibadah tertentu. Zikir muqayyad memiliki ketentuan waktu, jumlah bilangan, serta tata cara yang disesuaikan dengan keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh sembarangan menambah atau mengurangi bilangan kalimat zikir, membuat tata cara sendiri, dan menentukan waktu sendiri tanpa disertai dalil, baik dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Contoh zikir muqayyad yang diutamakan adalah zikir sesudah sholat fardu. Keutamaan melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tercermin dalam ayat Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf disebutkan ayat 205, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Ibnu Umar berkata, sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekuk tangan, yaitu jarinya, ketika mengucapkan zikir-zikir tersebut. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berujar, barang siapa mengucapkan zikir ini setelah selesai dari setiap sholat wajib, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 2 sifat amalan yang tidaklah seorang muslim menjaga keduanya,
yaitu senantiasa mengamalkannya, kecuali dia akan masuk jannah. Dua amalan itu sebenarnya mudah, akan tetapi yang mengamalkannya sedikit. Dua amalan tersebut adalah mensucikan Allah Ta'ala setelah selesai dari setiap sholat wajib sebanyak 10 kali. Maksudnya membaca subhanallah, memujinya, membaca alhamdulillah 10 kali, dan bertakbir, membaca Allahu Akbar 10 kali. Maka itulah jumlahnya 150 kali dalam 5 kali sholat sehari semalam diucapkan oleh lisan. Akan tetapi menjadi 1.500 dalam timbangan di akhirat. Dan amalan yang kedua, bertakbir 34 kali ketika hendak tidur, bertahmid 33 kali, dan bertasbih 33 kali, atau boleh tasbih dulu, tahmid, baru takbir. Maka itulah 100 kali diucapkan oleh lisan dan 1.000 kali dalam timbangan. Kemudian pada suatu riwayat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dikatakan bahwa kedua amalan tersebut ringan atau mudah, akan tetapi sedikit yang mengamalkannya?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Setan mendatangi salah seorang dari kalian ketika hendak tidur, lalu menjadikannya tertidur sebelum mengucapkan zikir-zikir tersebut. Dan setan pun mendatanginya dan di dalam sholatnya, lalu mengingatkannya tentang keperluannya, lalu dia pun pergi sebelum mengucapkannya." Selanjutnya, zikir setelah sholat fardu yang dilafalkan seusai salam. Urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca istighfar di bawah ini sebanyak 3 kali yang berbunyi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang kedua, memuji Allah dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nomor 3, kemudian membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'uzal jaddi minkal jaddu. Kemudian nomor 4, berdoa agar diberi kemampuan untuk mengingat atau berzikir, bersyukur dan beribadah secara baik kepada Allah yang berbunyi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian nomor 5 dilanjutkan dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan ini dibaca 3 kali setiap selesai sholat fardu, khusus setelah maghrib dan subuh dibaca 10 kali. Kemudian nomor 6, memohon perlindungan dari ganasnya api neraka yang berbunyi Allahumma ajirni minan nar, dibaca 7 kali setelah maghrib dan subuh. Kemudian nomor 7, membaca ayat kursi. Nah, barang siapa yang membaca ayat ini setiap selesai sholat, tidak ada yang dapat mencegah masuk jannah kecuali maut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Membaca ayat kursi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Kemudian membaca surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286 yang berbunyi Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin bir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian nomor 8 disambung dengan penggalan dari surat Ali Imran yang berbunyi Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim innad dina indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha' wa tanzi'ul mulka mimma tasha' wa tu'izzu ma tasha' wa tudhillu ma tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, lalu surat Al-Fatihah. Kemudian membaca tasbih, hamdalah dan takbir masing-masing sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah dibaca 300 kali ba'da subuh, kemudian 100 kali setelah isya, 50 kali setelah zuhur atau 50 kali setelah asar dan 100 kali setelah maghrib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wirid ditutup dengan doa sesuai dengan harapan masing-masing. Kita boleh berzikir dengan kalimat tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing 33 kali dengan ditambah kalimat tahlil 1 kali. Ketika waktu kita sempit, misalnya ada keperluan yang sangat penting, maka kita bisa melafalkan masing-masing 10 kali. Berzikir harus istiqomah, jangan sampai kita lalai atau tidak berzikir sama sekali setelah sholat fardu. Tentunya amalan atau ibadah semudah apapun tidak akan terwujud kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap akan beramal apapun seharusnya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Demikian penjelasan tentang amalan nahdiyin, yaitu wirid setelah selesai sholat fardu. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.